perkara yang di mana ada kesertaan seperti itu, satu dengan yang lain itu pasti nyambung. Oke, ya, saya perannya ini, saya melihat ini, saya mengeksekusi, saya ini, semua saling mendukung sebetulnya ketika dicari, ya, dicari kesamaan. Ketika itu berbeda satu dengan yang lain, nah perlu dipertanyakan nanti di keikutsertaannya, ya. Berkaitan dengan perkara yang melibatkan beberapa orang, artinya ada sebuah tindak pidana sebagaimana diatur di dalam pasal 55 tentang turut serta. Yang ini saya tanyakan, bagaimana menurut pendapat ahli kualitas tersangka yang memberikan keterangan kesaksiannya untuk tersangka yang lain? Ya, kalau terkait pasal 55, 56 maka itu ada keikutsertaan, ya, di dalam satu tindak pidana. Tentu di dalam keikutsertaan itu ada peran yang berbeda-beda, ya, tidak sama semuanya perannya. Ada peran yang menjadi pemimpinnya, ada peran yang mendukung, ya, ada peran yang melakukan, ada peran yang mengawasi, dan seperti itu. Semua perannya bisa berbeda-beda. Nah, jadi mestinya dalam satu perkara yang di mana ada kesertaan seperti itu, satu dengan yang lain itu pasti nyambung. Oke, ya, saya perannya ini, saya melihat ini, saya mengeksekusi, saya ini, semua saling mendukung sebetulnya ketika dicari, ya, dicari kesamaan. Ketika itu berbeda satu dengan yang lain, nah perlu dipertanyakan nanti di keikutsertaannya, ya, terutama di dalam Tadi ada satu contoh, satu perkara berkaitan dengan pasal pembunuhan di 340, dan kemudian di dalam penetapan tersangka di situ ada dikenakan juga pasal 55 tentang turut serta dari mana tadi. Nah, yang ingin saya tanyakan terhadap ahli pada saat ini, apakah dalam pasal 55, ya, dalam pasal 55 ketika ada perkara pembunuhan seperti ini, apa syarat utamanya? Apa syarat utamanya? Syarat utamanya ada pelaku. Oke. Ada pelaku. Terjadi pelaku melakukan pembunuhan. Nah, untuk menghubungkan beberapa orang dalam sebuah pernyataan dari pasal 55 tadi, ada tidak benang merahnya yang menyatukan pemikiran mereka terhadap sebuah perbuatan tersebut? Apa syarat? Mereka bersama-sama merencanakan, bersama-sama melakukan pada hari yang sama, pada waktu yang sama, pada tempat yang sama. Artinya dapat ditafsirkan sebagai kesepakatan atau meeting of mind. Mereka sepakat untuk Harus sepakat. sepakat, ada kesepakatan di antara mereka. Pertanyaannya, saya pertanyakan lagi kepada ahli. Berkaitan dengan pasal 55 tadi, bahwa salah satu syaratnya adalah harus ada kesepakatan untuk melakukan suatu perbuatan. Anggap saja dalam satu perkara pembunuhan diri yang didakwakan pasal 340 tadi, ternyata ada bantahan dari beberapa tersangka terhadap pengakuan salah satu tersangka. Apakah hal tersebut menurut pendapat ahli bisa dikatakan masuk dalam kenyataan atau tidak? Jadi Tidak ada kesepakatan tidak ada kesepakatan yang antara pelaku dan pelaku yang lainnya. yang mengaku gitu, ya. Betul. Apakah itu dapat dikatakan berserta dengan tadi yang kami katakan bahwa salah satu syaratnya adalah harus ada kesepakatan berupa meeting of mind, kalau pendapat saya, pertemuan pikiran, ada kesepakatan untuk melakukan sesuatu. Tetapi ketika tidak ada kesepakatan atau meeting of mind tadi, apakah terpenuhi tidak pasal 55 tersebut? Menurut saya kesepakatan itu ini hanya berlaku, pengakuan aja itu hanya berlaku bagi orang tersebut ketika orang lain tidak sepakat, ya. Jadi tidak ada unsur 55 di situ. Karena kalau ada unsur 55 sama-sama semua dengan peran masing-masing harus dinyatakan tersangka, ya akibatnya apa? Paham bersama-sama. Baik.
Baik, sementara saya lanjutkan sedikit. Tadi saya lanjutkan dari apa pendapat ahli ketika tidak ada kesepakatan pengakuan yang dilakukan oleh seseorang itu hanya berlaku untuk orang yang mengakuinya. Berlaku untuk dirinya sendiri. Tidak berlaku. Berlaku untuk dirinya sendiri. Tidak berlaku. Berlaku untuk dirinya sendiri. Tidak berlaku untuk yang lain. Tidak berlaku untuk yang lain ketika orang lain itu Membantah. Yang lain. Tidak berlaku untuk yang lain ketika orang lain itu Membantah. Yang lain. Tidak berlaku untuk yang lain ketika orang lain itu Membantah. Jadi pengakuan diri sendiri itu harus disertai juga dengan disertai dengan suatu bukti lain yang jadi pengakuan diri sendiri itu harus disertai juga dengan disertai dengan suatu bukti lain yang menyatakan kebenarannya ya tentang apa yang dilakukan oleh si A. Kalau dia tidak menyatakan kebenaran, ya berarti dia cuma sendiri berjalan sendiri. Kebenaran yang ada di dalam sendiri. Buat dia sendiri. Baik. Saya lanjutkan sedikit lagi. Nah, berkaitan dengan kebenaran yang diakui sendiri. Nah, saya berikan contoh misalnya ada 5 orang tersangka ditetapkan dalam satu perkara pembunuhan dengan dakwaan pasal 340 dan pasal 55 dan 56. Di mana perkara tersebut salah satu tersangka mengaku menerangkan bahwa 4 orang tersangka lain terlibat dalam satu perkara tersebut, sementara tersangka lain tersebut menyanggah dan membantah keterlibatan tersebut. Bagaimana pendapat ahli dengan apa yang saya tanyakan tadi? Ya, dia mengaku untuk dirinya sendiri, pengakuannya untuk dirinya sendiri, nggak sinkron semua. Ya. Jadi dia mengaku-ngaku, kalau itu dia mengaku-ngaku dia melakukan, ya. Tapi apa yang dia akui itu disangka oleh lain-lain, tidak ada yang menguatkan gitu dari saksi-saksi fakta itu. Jadi apa? Kesertaan itu, kesertaan itu. Jadi menurut saya, ya nggak ada kasusnya. Jadi dia mengaku-ngaku, kalau itu dia mengaku-ngaku dia melakukan, ya. Tapi apa yang dia akui itu disangka oleh lain-lain, tidak ada yang menguatkan gitu dari saksi-saksi fakta itu. Jadi apa? Kesertaan itu, kesertaan itu. Jadi menurut saya, ya nggak ada kasusnya. Maksud kami mengajukan pra peradilan bukan semata-mata ingin menguji penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Aligi dan Abi. Akhirnya saya dapat bukti yang akurat T1 sampai T95, bahkan visumnya pun kami baca. Jadi keterangan-keterangan yang ada yang disampaikan oleh Danu itu memang saya lihat langsung, bahkan BAP Danu saya lihat langsung, saya baca langsung di depan persidangan. Betul, kalau secara formalitas 2 alat bukti yang tadi disampaikan di dalam pertimbangan memang ada. Tapi apakah alat bukti itu berkesesuaian dengan fakta yang terjadi di tanggal 17 malam atau 18 subuh itu belum kita uji, karena kita baru menguji formalitasnya saja. Belum tentu sah ya. Kalau masalah bukti itu bukan kewenangan di persidangan pra peradilan mengujinya. Ya, ini hanya masalah penahanannya terpenuhi atau tidak. 2 alat bukti yang dijadikan dasar penahanan itu ada tidak? Ternyata yang di sini yang diuji oleh hakim hanyalah formalitasnya saja. Bahwa keterangan substansi dari isi keterangan saksi, keterangan ahli itu kan tidak diuji di sini. Ya. Jadi secara formal katanya menurut keputusan pengadilan tadi katanya sudah terpenuhi. Tapi jauh dari itu semua, saya pastikan bahwa saya sudah memiliki 95 bukti yang selama ini tidak akan pernah terakses oleh kita. Ya. Salah satunya adalah BAP Danuk, ya. Kemudian visum yang dikeluarkan oleh Dr. Fahmi pada tanggal 18-19 Agustus. Kemudian visum yang dibuat oleh Dr. Hastri itu tanggal 30 Oktober, itu kami baca semua. Bahkan visumnya Danu divisum tanggal 30 Oktober 2021 oleh Dr. Hastri. Di situ ada luka cakar. Ya. Kami tidak akan pernah tahu kalau kami tidak pernah menguji ini di persidangan, di pra peradilan.
Nah, alhamdulillah di pembuktian kemarin dokumen itu keluar semua. Kalau masalah putusan pra peradilan ini bonus. Dari awal sejak penyidikan perkara ini subjektif. Subjektif memojokkan klien kami semua. Nyaris tidak punya ruang untuk membela diri, bahkan di dalam proses hukum pun klien kami sudah merasakan itu. Tapi tetap kami mengikuti proses formal ini. Ya. Kita ikuti subjektivitas. Saya pikir di dalam persidangan pengadilan negeri menguji pra peradilan ini akan teruji subjektivitas itu. Ya, yang di TKP tidak mengetahui kedatangan Danu. Padahal itu setengah 4 subuh katanya. Keterangan itu dibuat oleh Danu pada tanggal 23 September 2023. Dan itu diralat pada tanggal 16 Oktober. Ketika Danu sudah jadi tersangka. Bahwa keterangan yang ke belakangnya dicabut. Artinya semua skenario Danu dari awal itu bohong. Apakah sekarang keterangan tersangkanya benar atau tidak? Mana kita tahu. Selama ini dia berbohong terus. Nah, di dalam keterangan sebagai tersangka, Danu sudah diperiksa. Dan seperti rangkaian peristiwa yang ada di dalam rekonstruksi. Yang lucunya, menurut keterangan Danu di dalam keterangan tersangka itu, Danu ada di TKP sampai jam 7 pagi. Jam 7 pagi-pagi Danu masih ada di TKP. Nah, inilah yang jadi pertanyaan kita. Sementara kita tahu Pak Yosef saja ditangkap CCTV itu jam 7 kurang di arah jalan menuju ke TKP. Bagaimana Danu dan Pak Yosef ada di TKP? Masih banyak kejanggalan yang berkaitan dengan materi persidangan. Hasil dari peradilan ini menerima. Ya begini, ini kan bagian yang tidak bisa kami lewatkan, tetapi ini juga bagian yang harus kami lalui untuk menguji seberapa banyak bukti yang dimiliki oleh Polda Jabar, kemudian seberapa detail bukti-bukti itu. Ya ini bukan masalah diterima atau tidak ya, karena ini bagian dari proses yang kami apapun harus menerima, karena bagaimanapun juga putusan hakim harus dianggap yang paling benar, gitu kan. Nah, tapi sementara ini, sekali lagi teman-teman, kami memiliki semua daftar bukti yang dimiliki oleh Polda Jabar untuk sebagai bahan persidangan nanti. Pak Yosef terutama, yang sudah ada di dalam. Dari rangkaian peristiwa ini yang paling berat terus tentunya Pak Yosef sampai telah terjadi penahanan. Ya kan? Ini tentunya alat bukti yang kami miliki hari ini tentunya akan membantu sekali dalam proses persidangan. Nah, berkaitan dengan berkas, kami juga tidak tahu apakah sudah diterima lagi oleh pihak Polda Jabar. Saya dengar kemarin Kejati sudah mengembalikan berkas untuk dilengkapi. Masih terdapat banyak kekurangan. Artinya masih ada kerja keras yang harus dilakukan polisi untuk membuktikan uraian perkara. Di satu sisi, mengenai formalitas sudah diuji di sini. Ya, secara formal ada 2 alat bukti, katanya keterangan saksi Danu, kemudian keterangan ahli, ada lain-lain, ada bukti surat dan lain-lain. Ada Deden Hidayat tadi. Ya, jadi itu adalah pelapor yang dari polisi yang melakukan. Itu langkah selanjutnya dari Langkah kita tetap menunggu persidangan ini kan udah Pak Yosef itu udah perpanjangan lagi sampai 15 Januari ya. Jadi kan ini waktu tetap berjalan, artinya kami sini tidak pernah merasa ada deadline. Teman-teman Polda yang memiliki deadline untuk melengkapi berkas perkara ini karena penanganan tetap berkurang waktunya dan harus diperpanjang. Apakah berkas diterima oleh Kejati atau tidaknya kita belum tahu. Ya. Bagaimana dengan status klien Bapak, Pak? Bu Ibu Mimin? Dari awal kan tidak berubah, tetap tersangka. Apakah ada kemungkinan ditahan, Bang? Wah itu kan hak penyidikan, kan dia bilang penyidik haknya subjektif. Ya. Atas pertimbangan kemarin saja tidak dilakukan penahanan. Ya, sekali lagi bahwa apa yang dilakukan Polda Jabar kemarin katanya adalah hak subjektif. Kalau masalah itu pelakuan penahanan kan dari awal juga kami sudah bawa tas. Pada saat hari pertama kita di penetapan tersangka kami sudah bawa tas untuk menyiapkan diri sebagai bagian dari kita proses Mimin dan Arigi dan Abi. Kalau memang ini benar, kita uji saja apakah benar ini subjektif atau tidak subjektif. Kalau misalnya terjadi, ya itu terserah penyidik. Apa benar ada barang bukti yang dilakukan oleh penyidik waktu BAP pertama di Jalan Cagak? Yang jelas dari BAP yang ada di Jalan Cagak dengan BAP yang ada di BAP di Polres Subang dan Polda Jabar itu berbeda. Bukan hanya itu saja, banyak pula saksi yang awalnya di Polres Subang diperiksa, di Polda Jabar tidak. Banyak itu. Ya, artinya ya kita uji saja karena yang paling penting adalah kalau keterangan Danu kami abaikan. Jujur saja dalam persidangan kami abaikan keterangan. Karena kita lihat ada WhatsApp tersangka Rigi dengan pihak oknum penyidik Polda kemarin seperti itu sempat ramai di media. Ya, Arigi pernah memperlihatkan foto pada saat malam kejadian bahwa ada foto
kalau tidak salah ya foto, dan sudah diserahkan ke penyidik di Polda Subang. Tetapi ternyata berkas itu tidak dilampirkan di Polda Jabar. Lucu memang. Saya juga baru tahu kemarin ketika Arigi memberitahu saya bahwa pada malam kejadian itu ada foto-foto kalau tidak salah. Dan foto-foto malam hari itu sudah diberikan kepada penyidik, katanya alasannya handphonenya rusak kalau tidak salah penyidik, jadi bukti itu tidak ada. Oke, Ya, terima kasih Bang Lemang, sama-sama. terima kasih Bang. Ya.